Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi praktikum kimia analitik mengenai analisa kualitatif senyawa anorganik dengan topik penggolongan kation menggunakan metode natrium karbonat. Untuk praktikum kimia analitik, setelah kita melakukan uji pendahuluan, selanjutnya adalah kita melakukan uji penggolongan kation. Nah, uji penggolongan kation yang kita lakukan di dalam praktikum kimia analitik ini adalah menggunakan metode natrium karbonat jenuh atau biasanya kita sebutnya dengan metode ekstrak soda. Nah, di dalam uji penggolongan kation itu kan ada berbagai macam metode, ada metode H2S, kemudian ada metode natrium karbonat dan lain sebagainya. Untuk itu yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah metode natrium karbonat. Karena apa? Karena untuk menghindari penggunaan H2S, di mana H2S itu kan gas yang beracun seperti itu. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan selama uji penggolongan kation di sini adalah mempersiapkan terlebih dahulu alat dan reagen. Di sini alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi besar, kemudian ada tabung reaksi kecil. Nah, tabung reaksi besar ini kita gunakan untuk membuat larutan stok dari sampel yang diberikan. Kemudian pada bagian sebelah sini ada reagen-reagen yang digunakan untuk uji kualitatif. Nah, uji kualitatif ini menggunakan berbagai macam reagen. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu sampel yang diberikan ke kita itu kation atau anionnya itu apa, sehingga kita harus melakukan tahap demi tahap menggunakan berbagai macam reagen yang sesuai, yang sifatnya spesifik untuk dapat mengetahui kation kita itu masuk di dalam golongan apa. Untuk metode penggolongan kation ini dapat ditunjukkan pada diagram alir berikut. Berikut adalah diagram pemisahan kation menggunakan metode natrium karbonat jenuh. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil 20 tetes larutan sampel dari larutan stok, kemudian ditambahkan dengan 10 tetes natrium karbonat jenuh. Apabila campuran tersebut membentuk larutan, maka dugaan kation pada sampel Anda adalah Na+, K+, atau NH4+. Namun, apabila sampel Anda membentuk endapan setelah penambahan natrium karbonat jenuh, maka langkah selanjutnya adalah mengambil lagi tabung reaksi yang baru, diisi lagi dengan larutan stok sebanyak 20 tetes, kemudian tambahkan dengan HCl 6 molar atau bisa juga dengan menggunakan HCl pekat. Kemudian, apabila campuran tersebut membentuk endapan, maka dugaan kation pada sampel Anda adalah Ag+ atau Pb2+. Nah, di sini untuk sampel Pb2+, dia akan mengendap dalam keadaan dingin, sehingga ditunggu terlebih dahulu. Kemudian, apabila campuran dari larutan sampel dan HCl itu terbentuk larutan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tabung reaksi yang baru, isi dengan 20 tetes larutan stok, kemudian tambahkan dengan 10 tetes NH4OH 6 molar. Apabila campuran larutan stok dengan NH4OH 6 molar terbentuk endapan, maka dugaan kation adalah Cu2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Al3+, dan Ni2+. Namun, apabila campuran larutan stok dengan larutan NH4OH6 molar tersebut terbentuk larutan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah ambil tabung reaksi baru, isi lagi dengan larutan stok, kemudian tambahkan dengan 10 tetes asam oksalat. Apabila campuran dari larutan stok dengan asam oksalat tersebut terbentuk endapan, maka dugaan kation adalah Ba2+ atau Ca2+. Namun, apa yang terjadi apabila sampai penambahan asam oksalat pada penggolongan ini tidak terbentuk endapan? Maka yang harus dilakukan adalah memekatkan larutan stok dengan menambahkan padatan sampel yang Anda peroleh ke dalam larutan stok. Kemudian uji kembali mulai dari atas. Biasanya untuk kasus-kasus seperti itu adalah terjadinya endapan yang kurang nampak akibat konsentrasi sampel yang
terlalu encer. Biasanya terjadi apabila kation-kation pada sampel Anda itu Mg2+ atau Al3+, karena Mg2+ dan Al3+ itu dia tidak dapat membentuk endapan yang benar-benar mengendap, namun dia membentuk endapan berupa koloid di dalam larutan sampel. Analisis penggolongan sampel yang pertama di sini ada padatan yang berwarna putih. Padatan berwarna putih. Kemudian saat kita melakukan uji organoleptis dengan membau tadi adalah berbau menyengat. Nah, berbau menyengat ini patut kita curigai dia masuk golongan berapa gitu kan. Masuk senyawa termasuk kation atau anion apa. Nah, kalau bau menyengat biasanya ada dua yang spesifik, yaitu yang pertama bau menyengat amoniak sama yang kedua bau menyengat asetat. Kalau bau menyengatnya itu amoniak berarti kan dia diduganya kation NH4+. Kalau dia bau menyengatnya itu mirip seperti cuka atau asetat, berarti diduganya adalah anion CH3COO-. Nah, sampel yang saya peroleh ini tadi telah kita lakukan uji organoleptis, yaitu dengan spesifik bau menyengat menyerupai amoniak, sehingga untuk penggolongan kali ini kita langsung lakukan uji penggolongan berdasarkan NH4+ mengendapnya di mana atau dia tidak mengendap seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat larutan stok terlebih dahulu. Nah, kita kan dikasihnya sampel itu sedikit sehingga kita perlu melakukan pembuatan larutan stok, yaitu dengan ambil setengah bagian dari sampel yang kalian peroleh, kemudian dimasukkan di dalam tabung reaksi besar. Oke. Jadi jangan langsung dihabiskan ya sampelnya, karena buat jaga-jaga nanti apabila ada kesalahan itu masih ada sisa sampel seperti itu. Kemudian kita larutkan, karena tadi uji kelarutan itu dia pada saat uji pendahuluan dia larut di Aquades, sehingga untuk membuat larutan stok ini kita langsung larutkan di Aquades. Oke, dari sini terlihat sudah homogen ya, larut sempurna. Jadi dikatakan larut itu apabila terbentuk larutan yang sifatnya homogen. Atau kalau misalkan dia ragu itu larut atau tidak, bisa dilihat dari berkurangnya endapan. Kalau endapannya berkurang berarti dia kan larut. Nah, kalau misalkan endapannya itu berkurang tapi dia diaduk itu tidak larut-larut lagi. Nah, kemungkinan adalah terbentuknya larutan yang jenuh. Kalau larutan yang jenuh berarti solvent atau pelarutnya harus ditambahi lagi. Nah, kemudian larutan stok ini yang akan kita gunakan untuk uji-uji selanjutnya. Ya, namanya just stok berarti dia harus disimpan. Untuk disimpan kemudian kita letakkan di sini larutan stoknya, jangan lupa diberi label larutan stok. Ya, selanjutnya untuk uji kita lakukan menggunakan tabung reaksi yang kecil. Nah, untuk uji penggolongan yang pertama ini kan kita mengambil dulu 20 tetes dari larutan stok, ya 20 tetes larutan stok. Nah, kalau sudah mengambil 20 tetes larutan stok, langkah pertama sesuai diagram yang telah ditampilkan sebelumnya adalah menambahkan natrium karbonat jenuh. Kita tambahkan reagennya 10 tetes ya. Kita lihat perubahan yang terjadi sambil meneteskan. Oke. Kemudian di sini tidak tampak terjadinya apa-apa ya, terbentuk larutan yang homogen, sehingga di tabel pengamatannya kalian
di situ ditulis setelah penambahan natrium karbonat berarti dia tidak terbentuk endapan atau terbentuk larutan yang homogen. Seperti itu. Kemudian untuk menduganya, nah di situ kan di diagramkan ada kalau dia terbentuk endapan bisa NH4+ atau K+. Dugaan sementara kationnya kan NH4+ sama K+. Nah, untuk itu kita harus memastikan apa benar dia NH4+ atau K+. Jadi untuk memastikan salah satu itu kita harus melakukan uji penetapan, karena kalau uji penetapan itu kan kita menggunakan reagen yang lebih spesifik lagi. Jadi kita dapat menentukan dia NH4+ atau K+, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji penetapan itu kita harus mengambil larutan stok yang baru, mengambil larutan baru ya. Dari kalau di situ ada kata-kata mengambil larutan, berarti yang diambil adalah larutan stok. Oke, larutan stok. Tadi kan kita menduganya NH4+ atau K+, sehingga di sini kita teteskan 20 tetes larutan stok. Setelah kita ambil larutan stok, kita tambahkan NaOH 6N. Kemudian kita letakkan lakmus merah pada mulut tabung reaksi. Nah, ini kita tambahkan NaOH 6N sebanyak 10 tetes. Oke. Kemudian kita letakkan lakmus merah di mulut tabung reaksi. Nah, ini tidak boleh dicelupkan ya, karena kan kita tadi kan menambahkan NaOH ke dalam sampel kita. Kalau dicelupkan sudah otomatis warnanya kan biru. Nah, maka dari itu ini harus diletakkan di mulut tabung, karena yang kita uji adalah uapnya. Karena NH4+ itu kan amonia ya, gas ya sifatnya, sehingga di sini kita panaskan, kita pastikan lagi dia apa benar mengandung amonia. Jadi uap air dari amonia itu akan dijebak oleh kertas lakmus, sehingga kertas lakmusnya harapannya akan berubah warna menjadi biru. Lakmus merah jadi biru. Ini. Kemudian untuk memanaskan ini juga harus digoyang-goyangkan seperti ini ya, agar pemanasan tidak terjadi pada satu titik saja. Nah, dari sini terlihat kertas lakmusnya yang awalnya tadi merah, dia berubah menjadi biru pas di mulut tabung reaksi. Oke, berarti dugaan kita untuk uji NaH4+ ini adalah terbukti. Sehingga pada kolom kation itu dimasukkan atau diisi NH4+, seperti itu. Kita mendapatkan sampel lagi, yaitu sampel yang nomor 2, dan ini kita tidak tahu dia masuk di dalam golongan apa, karena di uji pendahuluannya dia tidak menunjukkan bau atau warna yang spesifik, karena warna putih. Kalau senyawa yang berwarna putih itu kan lebih banyak daripada yang senyawa berwarna, sehingga kalau dapat senyawa yang berwarna putih ini cenderung lebih menantang untuk penggolongannya. Nah, untuk itu petunjuk yang kita peroleh dari uji pendahuluan hanya dia larut di dalam aquades dingin, sehingga kita dapat langsung melakukan pembuatan larutan stok menggunakan pelarut aquades dingin. Caranya sama seperti yang sampel yang pertama tadi, yaitu mengambil setengah dari bagian sampel yang Anda peroleh, karena sampelnya itu kan dapatnya dikit ya. Tadi diambil setengahnya, kemudian dilarutkan menggunakan aquades, karena tadi pada uji kelarutan kan dia larut di aquades. Oke, ini pada tabung reaksi besar ini larutan stoknya sudah kita buat dari sampel 2, kemudian kita letakkan. Nah, kemudian untuk uji penggolongan kita ambil
dari tabung reaksi besar ya, larutan stok sebanyak 20 tetes. Oke, setelah itu kita tambahkan, langkah pertama adalah kita tambahkan natrium karbonat jenuh. Sebanyak 10 tetes natrium karbonat jenuh kita tambahkan ke dalam larutan sampel 2. Kita lihat perubahan yang terjadi. Nah, di situ 1 tetes saja sudah terbentuk endapan ya. Oke, kemudian di sini terlihat dia terbentuk endapan berwarna putih. Nah, kalau terbentuk endapan berwarna putih berarti kalau sesuai dengan diagram penggolongan kation. Nah, dia kalau terbentuk endapan ini kan dilanjutkan di prosedur yang selanjutnya. Di prosedur selanjutnya untuk mempersingkat waktu, biasanya kan kalau yang ini tuh harus dipisahkan dulu, kemudian filtratnya dilakukan uji sendiri, kemudian endapannya dilakukan uji sendiri, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita ambil aja dari larutan stok yang baru ya. Oke, kemudian setelah tadi kita mendapatkan hasil pertama, artinya berarti di kolom pertama sampel ditambah natrium karbonat itu ditulis terbentuk endapan putih. Nah, kalau terbentuk endapan putih kan arah diagram alirnya kan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengambil larutan baru, kemudian larutan sampel yang baru ya dari larutan stok, kemudian ditambahkan dengan HCl pekat. Nah, kemudian kita lihat perubahannya setelah dilakukan penambahan HCl. Nah, penambahan HCl pekat dilakukan di lemari asam ya. Kemudian kita lihat perubahan yang terjadi. Nah, setelah penambahan HCl terlihat bahwa dia terbentuk endapan putih. Terbentuknya endapan putih setelah penambahan HCl menunjukkan bahwa dia kemungkinan adalah PB atau Ag. Setelah kita mendapatkan hasil dari uji penggolongan, yaitu kemungkinan kation yang kita miliki adalah PB atau Ag, selanjutnya kita lakukan uji penetapan yang mana satu yang benar PB atau Ag. Nah, sehingga nanti pada tabel kemungkinan kation itu kalian isi PB, Ag. Kemudian pada uji penetapan baru atau kesimpulan kation baru kalian masukkan hasil uji penetapan. Nah, sekarang ini kita lakukan uji penetapan terlebih dahulu, yaitu dengan mengambil larutan baru ya dari larutan stok. Karena kita ini kan uji kualitatif, sehingga kita tidak harus dia misalkan 20 tetes, kalau kelebihan bagaimana, tidak apa-apa dilanjutkan saja, karena kalau uji kualitatif itu dia tidak dipengaruhi oleh tidak terlalu dipengaruhi oleh volume reagen yang kita tambahkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji penetapan Ag atau PB itu kan ditambahkan dengan reagen kalium kromat. Ya, lihat perubahannya. Kalau dia warnanya kuning itu PB, kalau warnanya merah berarti kan dia Ag. Nah, sekarang kita tambahkan terlebih dahulu reagen kalium kromat. Ini reagen kalium kromat ya, kita tambahkan ke dalam sampel kita untuk uji penetapan. Benar enggak dia itu PB atau Ag? Yang mana satu yang benar? Nah, ini warnanya awalnya kuning bening ya, kalium kromat, kita teteskan sebanyak 10 tetes. Nah, ternyata dia terbentuk endapan berwarna kuning. Nah, terbentuk endapan berwarna kuning. Kalau kita lihat di prosedur analisa penetapan, sampel yang ditambahi dengan kalium kromat itu terbentuk endapan berwarna kuning, itu berarti menunjukkan uji positif dari kation Pb2+. Seperti itu. Jadi kesimpulan kation untuk sampel yang kedua adalah Pb2+. Kemudian sampel yang ketiga ini adalah kita memperoleh garam yang berupa padatan berwarna coklat. Berdasarkan uji organoleptis ya, pada uji pendahuluan diketahui dia
memiliki warna nyala, yaitu warna kuning kecoklatan, kemudian kelarutannya larut di dalam Aquades dingin, tapi dia tidak memiliki bau. Nah, di sini warnanya adalah warna padatannya adalah merah coklat. Nah, kalau kalian mendapatkan sampel yang berwarna ini seharusnya lebih bersyukur daripada yang berwarna putih. Karena apa? Karena kation atau garam-garam yang berwarna ini lebih sedikit daripada garam-garam yang berwarna putih. Kemudian warnanya kan juga khas ya. Kalau dia kecoklatan gini merupakan kation apa seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan apa benar dugaan awal kita, kalau warnanya coklat gini kan kemungkinan dia Fe kan, Fe3+. Nah, sehingga untuk memastikan benar enggak dia merupakan kation Fe3+, kita harus tetap melakukan uji penggolongan. Uji penggolongan sama halnya kayak dua sampel yang sebelumnya, yaitu kita membuat terlebih dahulu larutan stok FeCl3, kemudian baru kita lakukan uji penggolongan mulai dari penambahan natrium karbonat. Kemudian yang kedua kita menambahkan HCl pekat, kemudian dilanjutkan sama tahapan yang selanjutnya sesuai dengan diagram penggolongan kation berdasarkan metode natrium karbonat. Setelah kita menyiapkan larutan stok, ya, larutan stok untuk sampel ketiga, maka dari itu kita lakukan uji penggolongan. Uji penggolongan kita ambil 20 tetes larutan sampel. Oke, kita ambil 20 tetes larutan sampel. Selanjutnya kita tambahkan natrium karbonat jenuh. Kita tambahkan 10 tetes natrium karbonat jenuh. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata dia terbentuk endapan. Kalau dia terbentuk endapan, berarti kan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Karena kalau terbentuk endapan kan sudah dipastikan dia tidak mungkin NH4+ sama K+. Tahapan selanjutnya yang kedua adalah kita ngambil lagi ya larutan stok sebanyak 20 tetes. Kemudian kita lanjutkan untuk penambahan HCl pekat. Nah, kita lihat nanti perubahannya seperti apa. Nah, ini tadi pada kolom pertama yang penambahan natrium karbonat, berarti pada tabel pengamatan itu kalian tulis terbentuk endapan berwarna coklat untuk yang tadi hasil yang pertama. Kemudian untuk yang ini adalah penambahan HCl pekat. Kita lihat terlebih dahulu perubahannya seperti apa. Tambahan HCl pekat, ya, kita tambahkan HCl pekat ke dalam larutan sampel kita dan kita lihat perubahan yang terjadi. Ternyata dia tidak terbentuk endapan. Setelah penambahan HCl pekat dia tidak terbentuk endapan. Kalau tidak terbentuk endapan, maka dari itu kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya sesuai dengan instruksi pada diagram alir penggolongan kation. Langkah penambahan sampel ditambahi dengan HCl pekat itu kan dia tidak terbentuk endapan, sehingga ditulis pada tabel pengamatan tidak terbentuk endapan. Kalau tidak terbentuk endapan sesuai dengan diagram alir, itu kan kita harus lakukan di penggolongan pada skema yang selanjutnya ya. Sehingga di sini kita harus mengambil terlebih dahulu larutan stok lagi sebanyak 20 tetes. Oke, kemudian kita tambahkan reagen NH4OH6N. Nah, dari sini terbentuk endapan ya. Dia terbentuk endapan berwarna coklat. Setelah penambahan NH4OH itu dia di situ ada kation apa saja yang mengendap setelah penambahan NH4OH. Nah, di situ kan ada Fe, ada Ni, ada Cu, ada Mg dan lain sebagainya. Tadi kan dia berwarna coklat sehingga kemungkinan kan dia Fe ya. Kemudian kalau kita sudah menduga dari penggolongan itu, memastikan kalau memang Fe ada pada golongan itu, kita tetap harus melakukan uji penetapan.
Nah, untuk uji penetapan Fe ini kita dapat melakukan dengan menambahkan 20 tetes ya dari larutan stok yang telah kita buat, kita letakkan tabung reaksi, kemudian kita tetapkan dengan penambahan KSCN atau KCNS. Penambahan KSCN itu dia terbentuk atau terjadi perubahan seperti apa? Nah, ternyata sedikit penambahan KSCN sudah menunjukkan terbentuknya warna merah, larutan berwarna merah darah atau larutan kompleks merah darah ya. Sehingga pada kesimpulan kation kita dapat menuliskan dia Fe3+ seperti itu. Sedangkan pada dugaan sementara yang tadi kation itu kita bisa menuliskan Fe, Ni, Cu, Mg ya, yang sesuai sama golongan yang mengendap dengan reagen amonium hidroksida NH4OH ya. Oke, kemudian ini sudah selesai untuk penggolongan kation yang golongan Fe ya, golongan yang mengendap dengan NH4OH, sehingga kita simpulkan tadi Fe3+. Untuk sampel selanjutnya yaitu sampel yang keempat, kita di sini mendapatkan sampel berupa padatan berwarna putih berdasarkan uji organoleptisnya. Dia ini warnanya hijau uji nyalanya, kemudian uji baunya dia tidak memiliki bau atau tidak berbau, kemudian kelarutannya dia larut di dalam aqueous dingin. Nah, kemudian karena dia larut aqueous dingin, langsung saja kita membuat larutan stok, yaitu dengan mengambil separuh ya dari sampel yang kita peroleh. Kita buat larutan stok. Nah, di sini sudah larut larutan stoknya. Kemudian untuk uji penggolongan kita tetap melewati dari tahapan yang pertama, yaitu penambahan natrium karbonat jenuh. Karena sampelnya kan putih kan, kalau putih kemudian dia tidak berbau, nah kita juga tidak bisa menduga secara lebih spesifik ya, kecuali kalau yang tadi berwarna itu masih bisa kita duga dengan dugaan awalnya itu apa berdasarkan warna yang spesifik. Tapi kalau yang ini karena putih ini lebih susah, sehingga kita harus melakukan penggolongan juga dari awal, itu dengan ngambil 20 tetes larutan sampel ya dari larutan stok, kemudian kita tambahkan dengan natrium karbonat jenuh. Nah, ini sampel kita tambahi sama natrium karbonat jenuh. Terbentuk endapan. Kalau terbentuk endapan berarti sudah dipastikan dia tidak mungkin K+ atau NH4+ ya. Kemudian kalau terbentuk endapan, maka dari itu kita lanjutkan ke prosedur yang selanjutnya, yaitu mengambil larutan sampel kembali, kemudian kita tambahkan dengan HCl pekat. Oke, sampel larutan sampel yang keempat ini kita tambahkan dengan HCl pekat. Ternyata dia tidak terbentuk endapan. Dengan HCl pekat dia tidak terbentuk endapan, sehingga bisa dipastikan dia bukan golongan yang mengendap dengan HCl ya. Berarti dia bukan Pb atau bukan Ag. Selanjutnya adalah kita cek dia mengendap atau tidak setelah penambahan NH4OH. Nah, ternyata setelah penambahan NH4OH dia tidak mengendap pada golongan NH4OH, tidak terbentuk endapan pada golongan NH4OH, sehingga kita lanjutkan ke penggolongan selanjutnya, yaitu penambahan asam oksalat. Karena tadi dia tidak mengendap di golongan
setelah penambahan HCl, kemudian kita lanjutkan lagi dia tidak mengendap di golongan setelah penambahan NH4OH. Selanjutnya kita cek dia dengan menambahkan asam oksalat. Ini ya, setelah penambahan asam oksalat ternyata terbentuk endapan, berarti dia kemungkinan adalah Ba atau Ca. Jadi pada tabel pengamatan kemungkinan kation Anda tulis Ba2+, Ca2+. Selanjutnya kita lakukan uji penetapan apa benar dia Ba atau Ca. Nah, uji penetapan Ba atau Ca ini terlebih dahulu kita uji yang Ba ya, Ba terlebih dahulu dengan menambahkan kalium kromat ya. Kita ambil dulu larutan stoknya untuk uji. Di larutan sampel kita kita tambahkan dengan kalium kromat. Uji positifnya kalau Ba kan dia terbentuk endapan kuning, kalau Ca kan dia negatif ya, dia tidak terbentuk. Nah, ternyata dia terbentuk endapan berwarna kuning. Maka dari itu kesimpulan untuk kation dari sampel kita yang keempat adalah Ba2+.